Fluktuasi ekonomi adalah sebuah fenomena yang sangat sering dijumpai dalam perekonomian sebuah negara. Dampak dari fluktuasi pun sangat beragam, misalnya berupa kenaikan harga barang. Lalu, apa tepatnya pengertian fluktuasi ekonomi, penyebab, dampak, jenis-jenis hingga cara mengatasinya? Simak video ini ya. Fluktuasi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan atau guncangan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga-harga barang di pasar menjadi naik dan turun secara tidak pasti. Penyebab ketidakstabilan ini bisa jadi karena naik turunnya variabel nilai tertentu akibat perubahan mekanisme pasar. Lalu, apa penyebab fluktuasi ekonomi itu sendiri? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam perekonomian. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Kondisi perekonomian negara sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah negara bersangkutan, terutama kebijakan fiskal yang berkaitan dengan belanja dan pajak negara, serta kebijakan moneter yang dilakukan dengan tujuan memelihara nilai mata uang suatu negara. Kebijakan pemerintah kemudian akan berpengaruh pada naik turunnya harga-harga di pasar. Misalnya, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, maka harga sembako pun ikut naik karena biaya distribusi barang semakin tinggi. Yang kedua, ekspektasi berlebihan akan masa depan. Ekspektasi dan keuangan adalah dua hal yang sangat berkaitan, serta dapat menyebabkan fluktuasi. Karena adanya ekspektasi tentang suatu hal di masa depan, maka pemerintah membuat kebijakan tertentu dengan harapan ekspektasi tersebut dapat terwujud. Namun, jika realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, maka saat itulah terjadi ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan fluktuasi. Yang ketiga, perdagangan internasional. Perdagangan atau transaksi internasional menjadi alasan mengapa pengaruh fluktuasi ekonomi dunia terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai contohnya, kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh berbagai negara kini semakin gencar. Oleh karena itu, naik turunnya harga barang di pasar internasional juga berimbas kepada kondisi perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, ketika negara Timur Tengah memutuskan untuk menaikkan harga minyak mentah, Indonesia sebagai salah satu importir akan terkena dampaknya. Bukan hanya harga BBM yang naik, namun juga harga kebutuhan pokok secara keseluruhan. Dan yang keempat, perubahan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran barang oleh masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan fluktuasi ekonomi. Saat penawaran sedikit, namun permintaan melebihi batas, maka harga barang akan naik secara signifikan. Namun, ketika tersedia banyak barang dan permintaan sedikit, maka harga akan turun dengan sendirinya. Setelah itu ada dampak fluktuasi ekonomi. Dampak fluktuasi ekonomi bagi pemerintah dalam negeri Indonesia sangatlah beragam, mulai dari dampak yang ringan seperti kenaikan harga barang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hingga dampak yang parah seperti menurunnya nilai tukar rupiah dan inflasi ekonomi. Namun, fluktuasi ekonomi juga dapat memberikan dampak yang positif, misalnya seperti kenaikan harga minyak pasar dunia yang terjadi selama 10 tahun mulai 2000 hingga 2011. Dampak positif yang dirasakan dari fluktuasi ekonomi Indonesia saat itu adalah pertumbuhan ekonomi dan penekanan laju inflasi domestik. Kemudian ada jenis-jenis fluktuasi ekonomi. Berdasarkan periodenya, fluktuasi ekonomi dapat dibedakan menjadi fluktuasi ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Fluktuasi ekonomi jangka pendek, contohnya adalah naik turunnya mata uang luar negeri sehari-harinya, misalnya dolar terhadap rupiah. Nilai mata uang terus mengalami perubahan setiap hari dan bisa menunjukkan tren positif atau negatif. Jika dolar naik, maka menyebabkan nilai mata uang rupiah menurun dan terjadi kenaikan harga barang. Selanjutnya, fluktuasi ekonomi jangka panjang, contohnya adalah terjadinya pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Penelitian dari Haryanto dalam jurnalnya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan 1% pada kasus COVID-19 menyebabkan depresiasi rupiah terhadap dolar sebesar 0,02%.